Ada fase dalam sejarah Minangkabau yang sangat bergejolak, yang sangat bergelora dan juga bergejolak, yaitu fase di mana wilayah Sumatera Barat atau Minangkabau itu terjadi perang Paderi, ya. Sedikit banyak mungkin kita sudah mengetahui tentang perang tersebut, dan saya mungkin tidak akan membahasnya secara detail. Yang kita tahu, perang Paderi itu memang terjadi sangat lama dengan tokoh-tokoh ulama yang tampil di garda terdepan dalam menghadapi penjajahan Belanda. Mulai dari zaman Tiga Haji Minang yang datang yang pulang dari Mekah, Haji Miskin, Haji Tiobang, dan Haji Sumanik. Kemudian nanti bertemu Tuan Guna Enceh, Tuan Guna Tu, sampai akhirnya mereka mempunyai junior anak-anak murid yang meneruskan perjuangan mereka. Lahirlah generasi Tuan Tu Imam Bonjol, Tuan Tu Tampu Sai. Sebelumnya juga ada ulama-ulama dari berbagai negeri yang disebut sebagai harimau dan salapan. Ini karena daripada semua itu kita mendapati perhelatan sangat dahsyat terjadi sepanjang tahun 1810-an sampai 1837. Sebuah rentang masa yang sangat panjang untuk peperangan yang terjadi dalam skala regional atau bahkan lokal di Minangkabau. Sangat terbagi dalam 3 fase. Fase tadi Tuan Guna Enceh bersama Harimau Selapan melawan kaum adat, kaum agama versus kaum adat. Kemudian fase kedua, Belanda masuk membantu kaum adat. Fase kedua berakhir ketika peperangan lain meletus di Pulau Jawa yang dikomando oleh Pangeran Diponegoro 1825. Pasukan Belanda ditarik dari Minangkabau untuk membantu pasukan Belanda yang lain yang berperang melawan pasukan Islam di Diponegoro di Jawa. Berlangsung selama 5 tahun, dan ketika perang Diponegoro di Jawa usai, balik lagi itu tentara-tentara Belanda ke ranah Minang. Tapi istimewanya di fase yang ketiga, pasca tahun 1830-an, orang-orang Minangkabau yang sebelumnya terfraksi atau terbagi menjadi 2 bagian, kaum adat dan kaum agama, mereka ternyata berbaikan. Tuan Imam Bonjol dapat rekonsiliasi atau berdamai dengan orang-orang adat yang dipimpin oleh yang dipertemukan di Pagabuyung alias Sultan Pagabuyung, Sultan Bagagarsyah. Nah, dari situ akhirnya peperangan berlanjut menjadi lebih terang dan lebih jelas antara kaum adat dan kaum agama yang bersatu padu atas nama Islam dan juga orang-orang Belanda. Mereka bertempur habis-habisan, walaupun pada akhirnya kita mengetahui ending atau akhir final daripada peperangan Paderi tidak begitu menguntungkan bagi kaum muslimin yang ada di ranah Minangkabau. Kita mengetahui pada tahun 1837 itu Sultan Pagabuyung yang ada di Pagabuyung ditangkap oleh Belanda. Di tahun yang sama, Tuan Ibu Imam Bonjol juga ditangkap oleh Belanda dan dibuang sampai jauh sekali ke Sulawesi Utara, Manado. Nah, mungkin kita semua sedikit banyak sudah mengetahui tentang sejarah perang tersebut, tapi yang perlu kita ketahui ternyata ada sejarah yang selama ini terkuburkan dan terkabulkan tentang bagaimana kesudahan perang tersebut. Apakah para pejuang Paderi selesai dan menyerah ketika Tuan Imam Bonjol ditangkap, ataukah terus melawan? Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah binirmatillah mendapatkan sebuah dokumen bersejarah yang sangat penting yang saya dapatkan bukan di Minangkabau, bukan di Jakarta, bukan di Leiden Belanda, tapi saya mendapatkan di Istanbul. Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian Istanbul?
Turki. Kalau misalkan kita ngambil umroh, biasanya travel tuh sekarang menyertakan umroh plus Turki dengan tujuan Istanbul. Kenapa travel umroh haji hari ini tuh banyak memilih Istanbul sebagai destinasi? Karena memang luar biasa indah Bapak Ibu sekalian, alamnya sampai ke peninggalan sejarahnya. Tapi yang lebih berkesan, kenapa Istanbul begitu terkenal? Karena Istanbul adalah bekas ibu kota negara Islam sedunia yang dipimpin oleh Khilafah Utsmaniyah. Khilafah Bani Utsman, anak-anaknya Utsman, bukan Utsman bin Affan, tapi Utsman bin Ertugrul, ya, orang Turki. Nah, mereka mendapatkan tampuk gelar tertinggi umat Islam, yaitu Khalifah Amirul Mukminin, dan akhirnya mereka menjadi magnet atau tempat kaum muslimin sedunia menghaturkan loyalitasnya, menghaturkan baiatnya sedunia, ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, termasuk negeri kita. Dan ternyata inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di Minangkabau pasca perang Badiri. Apa dokumennya yang tadi saya singgung? Nah, dokumen ini merupakan sebuah surat yang ditulis oleh seorang sultan yang berkuasa di negeri Aceh, di ujung utara Pulau Sumatera. Karena pada masa itu Aceh masih berdaulat kesultanannya, Belanda belum bisa menempatkan cakar kekuasaannya di Nanggung, Aceh Darussalam. Nah, ini penampakannya surat yang saya dapatkan di Istanbul, surat yang langsung ditulis oleh seorang sultan Aceh namanya Sultan Mansur Shah. Kira-kira ini tulisannya berbahasa apa, bapak-bapak sekalian? Bahasa Arab. Kompotimannya bahasa Arab, tapi ternyata lanjutannya sampai bawah ini bahasa Indonesia. Nah, bahasa Melayu, tapi menggunakan huruf Arab, ya, Arab Melayu. Nah, di sini bapak ibu sekalian banyak sekali tulisan yang ditulis oleh Sultan Aceh, Sultan Mansur Shah, dan saya udah tandai ini ada 2 baris yang ternyata menceritakan tentang perjuangan orang-orang Badiri pasca Tuanku Imam Bonjol ditangkap pada tahun 1837. Karena ini bahasa Melayu, ya, jadi insya Allah saya enak bacanya, nggak perlu mengikrok. Nah, ya. Nah, di sini disebutkan. Nah, disebutkan oleh Sultan Aceh, ya, dia berkata begini. Jadi surat ini ditujukan kepada Khalifah Utsmaniyah yang saat itu berkuasa, namanya Khalifah Abdul Majid pertama, ya. Nah, di sini beliau bercerita, Sultan Aceh ini bercerita kepada Khalifah Abdul Majid. Nah, kata beliau begini dalam bahasa Melayu lama, gaya bahasa Melayu lama. Sudah masuk orang kafir Belanda pada satu pulau Jawa dan serta dengan pulau Bugis, Sulawesi maksudnya, dan pulau Bali serta dengan pulau Borneo, Kalimantan, dan serta dengan pulau Aceh yang setengah, maksudnya pulau Sumatera yang setengah, sudahlah diambil oleh orang Belanda dan serta dengan Raja Minangkabau, sudah ditangkapnya dan sudahlah dibawa ke negeri dianya. Jadi di sini dia menceritakan tentang Raja Minangkabau, yakni Sultan Bagagarsyah yang berkuasa di Pagawiyung. Dia sudah ditangkap oleh Belanda dan diambil, dibuang ke negeri Belanda. Maksudnya ibu kota kekuasaan Belanda di Nusantara, yaitu Batavia, Jakarta.
pada tarikh Sanah 1253 tahun 1253 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1837, tahun kekalahan Tuanku Imam Bonjol dan juga tertangkapnya Sultan Pagaruyung. Dan sampailah surat kepada Patih ke negeri Aceh, sampailah surat kepada saya Sultan Mansur Syah ke negeri Aceh, daripada segala ulama dan orang besar-besar Minangkabau. Dia minta tolong bantu kepada Patih, dan Patih berpikirlah dengan segala hulu balang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata pasca Tuanku Imam Bonjol ditangkap, ada beberapa pejuang ulama Minangkabau, Paderi, yang bisa meloloskan diri dari kejaran Belanda. Contoh begini, ada salah satu pejuang Paderi yang sangat terkenal selain Tuanku Imam Bonjol, selain Tuanku Rao, ada yang berasal dari negeri Rokan Hulu, ya, di Riau. Namanya adalah Tuanku Tambusai, ya, Tuanku Tambusai. Beliau ini menjadi seorang pahlawan nasional, kebanggaan orang Dalu-Dalu, ya. Nah, Tuanku Tambusai dalam banyak catatan sejarah disebutkan dia tidak berhasil ditangkap oleh Belanda, dan ketika Belanda hampir berhasil mengejarnya, ternyata orangnya sudah hilang. Yang ditemukan hanya mushaf Al-Qur'annya, ketinggalan gitu, ya. Kemana Tuanku Tambusai? Allahu a'lam, ya. Tapi tahu nggak di mana makam daripada Tuanku Tambusai hari ini? Makam Tuanku Tambusai, seorang pejuang Paderi dari Rokan, hari ini bukan berada di Pulau Sumatera. Hari ini berada di negeri Sembilan. Di mana? Malaysia. Kenapa beliau bisa meninggal di Malaysia? Karena memang beliau itu setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, beliau keliling-keliling ke berbagai negeri untuk mencari suaka. Nah, saya menduga kuat salah satu negeri yang didatangi oleh Tuanku Tambusai, seorang pejuang Paderi, ini adalah Aceh. Dia berkomunikasi dengan Sultan Mansur Syah dari Kesultanan Aceh, dan Sultan Mansur Syah ketika didatangi oleh para pejuang Paderi seperti Tuanku Tambusai, ya, akhirnya dia berkata begini dalam suratnya. Dan Patih berpikirlah dengan segala hulu balang dan orang besar-besar yang di dalam negeri Aceh. Pasal hal itu akan kekalahan orang-orang Minangkabau melawan Belanda. Sultan Mansur Syah musyawarah bersama hulu balang atau wazir-wazirnya. Berkatalah segala hulu balang kepada Patih, adapun sekarang ini karena kita hendak berlawan perang dengan orang Belanda, karena Belanda itu adalah kapal perang, maksudnya punya banyak kapal perang. Karena kita kurang daripada kapal perang, kita gak punya banyak. Dan lagi pula, karena kita ini di bawah perintah Sultan Rum, sekarang barang-barang hal pekerjaan wajiblah Tuanku kirimkan suatu surat kepada penghulu kita Sultan Rum, dan hendaklah kita minta tolong bantu padanya. Paham tidak kira-kira maksud daripada surat ini? Surat ini, surat dari Sultan Aceh, dia menceritakan dia lagi rapat sama wazir-wazirnya, dan wazir-wazirnya bilang, kita ini panas nih, ya, mau membantu saudara-saudara kita yang dikalahkan oleh Belanda di Minangkabau, di Borneo, di Kalimantan, di Bone, Bugis, ya, di Jawa, di Palembang, di Minangkabau juga, dan seterusnya di Bali, gitu ya. Kita panas mau melawan Belanda, cuma kita kurang kekuatan, kita nggak punya banyak kapal perang. Bagaimana wahai Sultan, kalau kita kirimkan suatu surat kepada Sultan Rum? Tahu Sultan Rum itu siapa? Dalam Al-Quran ada yang namanya surat Ar-Rum, surat Romawi. Nah,
Berarti ketika disebutkan Sultan Rum, Sultan Romawi. Maksudnya siapa Sultan Romawi? Sultan Romawi yang disebutkan oleh orang-orang Aceh dan Minangkabau ini adalah sultan yang berhasil menduduki singgasana kerajaan Romawi Bizantium di Konstantinopel, yakni Istanbul. Siapa dia? Khilafah Utsmaniyah. Semenjak Bani Utsmaniyah itu berhasil merebut kota Konstantinopel dan merealisasikan, mewujudkan janji Rasulullah yang tertuang dalam hadisnya yang mulia, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakum tahatul Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jais dalikal jais." Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membersamainya dalam menaklukkan kota tersebut. Itulah fakta hakikat daripada Utsmaniyah yang ada di Istanbul di Turki, yang menjadi tumpuan loyalitas, tumpuan taat, dan tumpuan pertolongan bagi kaum muslimin yang terjajah. Sehingga wajar orang-orang Minangkabau, orang-orang Aceh pasca Prapaderi itu kemudian minta tolong kepada Sultan Rum alias Khalifah Utsmaniyah ketika mereka itu dijajah oleh Belanda. Nah, sekarang begini pertanyaannya, ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, adik-adik sekalian. Pada hari ini, hari di mana kita bernapas hari ini, tadi saya tanyakan, beberapa dekade belakangan itu sedang ramai isu mengenai khilafah. Khilafah yang dikatakan sebagian orang ini adalah ajaran Islam, tapi sebagian orang bilang ini bukan ajaran Islam, ini adalah sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia, bagi orang-orang kita, tidak punya landasan normatif dan tidak punya landasan sejarah. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ada dalam buku atau kitab-kitab hadis kutub sittah yang ditulis oleh imam-imam ahlul hadis terkemuka, mulai dari Al-Bukhari sampai As-Sijistani dan seterusnya, di mana mereka itu menghimpun hadis sahih dari Rasulullah SAW, dan dalam kitab-kitab hadis mereka tercantum kata-kata khilafah. Dari sisi normatif seperti itu. Dari sisi historis, sebagaimana yang tadi kita paparkan, bahwa orang-orang Minangkabau, orang-orang Aceh, bahkan hampir seluruh orang-orang muslimin yang ada di Nusantara, mereka setia kepada khilafah Utsmaniyah. Bahkan surat-surat mereka itu yang tadi saya tunjukkan masih ada di Istanbul, ibu kota khilafah Utsmaniyah. Tapi tiba-tiba hari ini ada segelintir orang yang mengatakan khilafah tidak punya landasan normatif, landasan dalil maupun landasan historis, landasan sejarah.